Assalamualaikum Ananda, hari ini Miss Irsal akan menjelaskan sedikit terkait layout sketching yang akan kita laksanakan pada pertemuan minggu ini terkait project Sustainable House Plan Designing. Mohon simak video ini dengan baik, jika diperlukan silahkan pause video ini lalu screenshot. Pertama-tama, tulislah nama setiap ruangan pada selembar kertas kecil seperti ini. Seluruh ruangan memiliki angka-angka yang sudah ditentukan pada pertemuan sebelumnya juga. Tuliskan masing-masing pada satu kertas lembar seperti ini. Lalu setelah itu, atur tata letak ruangan sesuai dengan prioritas kedekatan yang sudah ditentukan pada pertemuan sebelumnya. Seperti ini. Proses ini akan sedikit makan waktu. Pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru, atur sesuai prioritasnya. Misalnya kamar tidur utama harus berdekatan dengan kamar mandi utama, dan seterusnya. Untuk proses ini, jika menurut kalian ada yang salah dengan atau ada yang kurang sesuai dengan prioritas kedekatan yang sebelumnya sudah ditentukan seperti pada tabel di layar, tidak masalah, nanti tinggal dicatat perubahannya apa dan mengapa. Setelah itu, Ananda diwajibkan membuat tabel seperti ini yang menentukan panjang dan lebar ruangan asli beserta skalanya di atas sebuah kertas. Pertama ada ruangan yang isinya sudah didapat dari pertemuan sebelumnya, begitupun dengan ukuran. Lalu setelah itu Ananda harus menentukan panjang kali lebarnya dalam meter, kira-kira berapa dari ukuran yang sebelumnya sudah ditentukan. Lalu setelah itu dengan skala 1:100, Ananda harus menentukan berapa sentimeter setiap ruangannya. Berhubung skalanya 1:100, maka Ananda bisa dengan mudah langsung mengubah satuannya saja dari meter ke sentimeter, yang berarti jika pada ukuran sebenarnya 4 x 5 meter, nanti di kertas Ananda tinggal membuatnya 4 x 5 cm. Kita lanjut untuk penggambaran denahnya. Buatlah denah ruangan pada selembar kertas sesuai dengan ukuran yang sudah dihitung. Yang pertama, Ananda wajib menggunakan penggaris, wajib lurus dan ukurannya sesuai. Pakailah pensil untuk awalan, lalu ditebalkan dengan spidol atau pulpen di akhirnya, karena pasti membutuhkan banyak perubahan. Lalu gambarkan ruangan sesuai dengan panjang dan lebar sebelumnya yang sudah ditentukan. Sesuaikan tata letak dan buatlah perubahan jika diperlukan. Seperti pada gambar Miss Irsal sebelumnya, kamar mandi utama tidak berada seperti di layar, namun Miss Irsal pindah karena menurut Miss Irsal perlu dilakukan perubahan. Jangan lupa buatlah lorong yang sesuai, jangan sampai terdapat ruangan yang tidak memiliki akses masuk atau keluar. Jadi harus ada lorongnya. Seperti contohnya kamar mandi di sini yang kamar mandi biasa itu kalau posisinya di sini berarti harus ada lorongnya. Kalau tidak ada lorongnya berarti orang masuk ke kamar mandi itu harus dari mana. Maka dari itu harus dibuat lorong. Pada saat pembuatan denah seperti ini, pasti Ananda akan memikirkan banyak perubahan. Seperti contohnya, seperti tidak cocok jika seperti ini, sepertinya ada yang kurang jika posisi ruangannya ada di sebelah sini, dan lain-lain. Bahkan sampai pada ukuran ruangan pun pasti bisa berubah, dan itu sama sekali tidak masalah. Lakukanlah perubahan ukuran, posisi, dan lain-lain seperlunya. Jika menurut Ananda perlu, maka ubahlah. Namun jangan lupa dicatat. Ananda tidak perlu mengubah spesifikasi yang sudah dituliskan sebelumnya. Ananda hanya perlu jadikan itu catatan untuk evaluasi nanti. Jika sudah, Ananda diharuskan memberi tanda pintu untuk setiap ruangan yang memerlukan pintu.
Jika menurut Ananda ada beberapa ruangan yang lebih baik dibiarkan terbuka, maka biarkanlah. Untuk tanda pintu, bentuknya wajib seperti ini. Ini adalah tanda pintu bagaimana nanti dibuka dan arahnya. Seperti yang sudah Miss Irsal rencanakan dan tentukan sebelumnya, untuk ruang keluarga Miss Irsal tidak ingin ada tembok pembatas ataupun pintu. Jadi untuk tembok bagian sini akan Miss Irsal hapus. Begitu pula dengan bagian dapur dan ruang makan, Miss Irsal tidak memerlukan pintu, jadi untuk temboknya Miss Irsal hapus. Jika sudah, Ananda tinggal menambahkan tanda jendela untuk ruangan yang membutuhkan sinar matahari. Jendela digambarkan dengan bentuk seperti ini. Tambahkanlah beberapa furnitur pada gambar Ananda. Yang penting-penting saja cukup, seperti contohnya kasur, meja kursi, kompor, dan lain-lain. Di akhir, tuliskanlah nama ruangan dan beri stabilo dengan warna yang tidak terlalu mencolok, serta berikan ukuran setiap ruangan di bagian pinggir atau luarnya.